Pertama-tama Tuhan yang Maha Besar, kita sosialisasi aplikasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di Aula Imsani dari Kementerian dan Pengukuhan Bank Pautan BNN Sulawesi Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut yaitu sambutan oleh Ketua Pantau Bapak Jasman Rasid ST. Dengan kasih dan persilakan. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati serta kawan-kawan kita. Kemudian jabatan di Bantuan dan Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2022 hingga 8 Februari 2020. Ya. Kemudian nomor telepon saya. Yang hadir karena kita bisa hadir untuk undangan kami yang seharusnya tanggal 17 Maret di Aula. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah panjang lebar sudah dijelaskan oleh Wabah. Sosialisasi akreditasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman ya kepada para calon peserta yang akan mengikuti akreditasi, khususnya bidang PAUD dan PLN. Nah, di Mamasa ini adalah kegiatan kami yang kelima. Insya Allah besok terakhir kami lakukan, karena kami melakukan di semua kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah satuan itu sebanyak 300 yang dibagi dalam 6 kabupaten. Khusus di Mamasa ada 60 pengelola satuan PAUD dan PNF untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal yang kami perlu sampaikan bahwa tidak berarti bahwa yang boleh mengajukan akreditasi itu adalah mereka yang ikut sosialisasi, tapi semua satuan PAUD yang memenuhi syarat atau bersyarat untuk mengikuti akreditasi, meskipun tidak ikut sosialisasi boleh mengikuti akreditasi. Akreditasi itu dilakukan adalah untuk melakukan penilaian kelayakan satu satuan pendidikan di dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena banyak juga satuan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat itu sebetulnya tidak layak untuk melakukan kegiatan pendidikan. Lalu karena itu kita melakukan penilaian, dan setelah penilaian kita lakukan akan memberi semacam sertifikasi, SK ya, tentang status kelayakannya. Nah, di situ nanti ada grade penilaian, ada grade yang tertinggi ya dari penilaian kami lakukan itu ada grade A, B dan C. Kemudian yang tidak layak ya kami nyatakan grade-nya adalah TT, dan kemudian diminta kepada yang bersangkutan untuk membenahi dan bisa mengikuti akreditasi pada tahun berikutnya. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Sebelum saya memberikan apa yang menjadi syarat dalam mengikuti akreditasi, bahwa di Sulawesi Barat dari 6 kabupaten sesungguhnya Mamasa ini adalah kabupaten terbanyak kedua memiliki satuan dan PLN. Ya, terbanyak kedua, yang pertama itu Polewali Mandar, kedua Mamasa, ketiga Mamuju, keempat Majene, kelima Mamuju Utara atau Pasangkayu, keenam Mamuju Tengah. Tetapi khusus di Mamasa
meskipun terbanyak kedua satuan PAUD PNF yang ada di wilayah Mamasa, ternyata dia adalah Mamasa adalah kabupaten terbanyak yang belum mengikuti akreditasi. Meski demikian, kalau kita lihat, kami perhatikan dari data yang kami miliki dari tahun ke tahun memang ada peningkatan pengajuan akreditasi di wilayah ini. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2019 karena tahun 2020 kami tidak melakukan akreditasi. Yang kami lakukan itu hanya menguji coba sistem, ya, aplikasi akreditasi yang kami pakai yang namanya Sispena, Sispena 3.1. Nah, di Mamasa dari jumlah yang terbanyak kedua itu sebetulnya totalnya ada 436 satuan. Dari 436 satuan itu yang terakreditasi, yang belum terakreditasi masih ada di angka 320-an. Artinya bahwa di Mamasa baru terakreditasi kurang lebih 130. Nah, ini yang kemudian kami coba selalu mensosialisasikan apa tujuan akreditasi itu sebetulnya, bagaimana melakukannya, dan tata cara mengikutinya seperti apa. Sehingga salah satu poin yang kami sosialisasikan itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Pertama, bahwa untuk bisa mengikuti akreditasi, satuan pendidikan itu sudah tersinkronisasi data peserta didiknya di PUS. Kemudian yang kedua, ketika sudah tersinkronisasi, satuan pendidikan harus mengajukan permohonan lewat online karena ada aplikasi online. Jadi mengajukan permohonan. Kemudian kedua, bahwa satuan pendidikan memiliki izin operasional yang masih berlaku. Yang ketiga, bahwa satuan pendidikan itu memiliki peserta didik untuk PAUD minimal 10 orang. Ya, kemudian PKBM minimal 20 dan silakan. Artinya karena dia sudah menamatkan, maka minimal dia sudah 1 tahun umurnya. Ya, kalau PKBM minimal 2 tahun. Tapi kalau di PAUD itu minimal 1 tahun. Karena sudah menamatkan. Yang keempat adalah bahwa satuan pendidikan itu memiliki pendidik yang kompeten. Kalau di PKBM kesetaraan harus memiliki guru atau yang kalau di PKBM kita kenal dengan nama tutor yang linear dengan mata pelajaran diajarkan. Kalau dia ada bahasa Indonesia, maka mengajar bahasa Indonesia bukan mengajar matematika. Ya, kalau di PAUD karena tidak ada materi pelajaran khusus, maka satuan PAUD itu cukup memiliki pendidik yang berkompeten. Harus sarjana PAUD, boleh SMA sederajat, tetapi memiliki sertifikat kompetensi. Syaratnya adalah bahwa satuan PAUD memiliki kurikulum, ya, memiliki kurikulum. PKBM pun demikian. Jadi semua satuan yang mengajukan akreditasi itu harus memiliki 5 syarat tadi, karena harus dimasukkan dalam aplikasi. Saya ulangi, yang pertama surat permohonan itu akreditasi. Kedua, izin operasional yang masih berlaku. Ketiga, daftar peserta didik yang ada bukan yang sudah tamat, ya. Yang keempat, dia memiliki pendidik yang berkompeten. Kelima, memiliki kurikulum.